semuanya, selamat datang di mata kuliah Operation Research 1 setelah UTS. Hari ini pengampunya adalah saya, Hilya Arini. Jadi kita akan belajar tentang OR 1 setelah UTS dengan saya. Sedikit pengenalan tentang saya Hilya, saya alumni Teknik Industri 2007 dan di sini saya memiliki riset interest adalah behavior OR, soft OR, dan decision analysis. Nah teman-teman kalau mau komunikasi dengan saya, di kuliah ini saya nggak ada komunikasi via WA atau Line, saya bisa dihubungi via email di hilya.mutrika@ugm.ac.id. Atau teman-teman mau download materi kuliah atau pengen lihat materi kuliah kita, akan saya upload di YouTube channel saya di Hilya Arini. Jadi bisa langsung kepoin di YouTube channel saya. Nah ini rulesnya di mata kuliah saya. Jadi yang pertama adalah materi akan saya upload di Google Classroom dan YouTube channel saya di H-1. Yang kedua kita sinkronis dengan Zoom dan ketika kelas itu saya akan adakan kuis atau diskusi. Jadi hanya sedikit highlight tentang mata kuliah tersebut. Yang ketiga, komunikasi seperti saya katakan tadi, komunikasi hanya via email. Jadi teman-teman, saya nggak membalas chat teman-teman via WA atau Line, saya akan berkomunikasi via email untuk mata kuliah ini di email saya. Yang keempat adalah tentang absensi. Jadi absensi ini akan direcord via Zoom. Dan jika teman-teman ada kesulitan koneksi, bisa langsung email saya atau bisa langsung kabarin teman kalian kalau si A, misal contohnya ada masalah koneksi. Jadi langsung email ke saya gitu ya. Nah ini adalah assessment, jadi penilaiannya. Jadi bobot saya dengan bobot Bu A ini penilaiannya sama, yaitu 50%. Dengan 50% saya adalah 30% adalah nilai UAS dan 20% adalah nilai kuis. Jadi kalau ada tugas berarti 5% tugas, 15% kuis. Tapi kalau ada tugas, maka 20% akan saya alokasikan untuk kuis gitu ya. Jadi teman-teman silahkan datang ke kuliah saya karena akan saya adakan kuis dan tidak akan adakan kuis susulan untuk teman-teman yang telat atau yang skip kelas saya karena ketiduran dan lain sebagainya. Jadi saya nggak akan adakan kuis susulan. Ini adalah referensi buku yang akan saya pakai untuk mata kuliah ini. Saya pakai bukunya Hiller Lieberman, Introduction to Operation Research. Jadi teman-teman bisa langsung cari ini bukunya, atau mungkin teman-teman udah punya bukunya, langsung belajar via buku ini karena beberapa kasus saya ambilkan dari bukunya Hiller Lieberman ini. Jadi buat teman-teman yang mau belajar lebih lanjut, nggak cuma dari materi saya, mungkin bisa langsung kepoin bukunya si Hiller Lieberman ini. Nah ini adalah 3 materi yang akan saya sampaikan setelah UTS, yaitu Network Optimization Model, Integer Programming, dan Dynamic Programming. Hari ini kita akan ngomongin tentang Network Optimization Model, dan besok masih dengan Network Optimization Model tapi di penerapannya di manajemen proyek. Nah kita mulai ya teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih cuma kepikiran sekelibet aja gitu ya, sepintas aja kayak kira-kira orang yang desain MRT itu nentuin stasiunnya itu ada di mana sih? Kan kita sebagai industrial engineer ya, kita akan merancang sebuah sistem. Nah kepikiran nggak sih ketika ngomong tentang sistem transportasi, ada MRT atau ada Transjakarta atau Trans Jogja, kira-kira nentuin lokasi terminal, stasiun atau bus stopnya itu di mana? Apakah cuma random karena ya udah enaknya di sini? Enggak juga kan, pasti ada hal-hal yang dipertimbangkan. Nah untuk mengoptimalkan misal letak si bus stop ini atau si terminal ini atau stasiun ini, kita bisa gunakan sebuah pendekatan DOR namanya Network Optimization Model. Nah ini adalah salah satu contoh titik-titik lokasi MRT di Glasgow, dimana mungkin nggak seribet punya si London yang kita bisa lihat
tram di London atau tube di London itu lebih kompleks ya antara satu stasiun dan stasiun lain. Pernah nggak sih bayangin gimana sih caranya buat ngedesain ini gitu ya? Nah, kita bisa pakai namanya network optimization model, atau buat teman-teman yang lagi di rumah biasanya kan paling suka tuh belanja online. Pernah nggak sih ngebayangin gimana sih caranya barang itu bisa cepat nyampe ke tangan kita? Apakah harus kurirnya jalan terus gitu ya? Nggak juga kan, pasti kita bisa bayangin gimana sih letak si factory itu biar lebih optimal dekat sama distributornya bisa lebih optimal dengan end customer kayak kita. Nah, makanya itu salah satu pendekatan kita gunakan adalah dengan network optimization model. Nah, itu banyak penerapannya network model ini misal di transportation tadi ya, di production, di distribution gitu. Bisa juga di electrical and communication network, teman-teman. Jadi kalau misal di PLN gitu atau Telkom gitu mau merancang atau mau membuat pipa aliran listrik atau pipa telekomunikasi, jalur telekomunikasi, bisa gunakan ini karena dia bisa mencari distance atau jarak yang paling kecil tapi bisa mengakomodasi lebih besar gitu ya. Nah, ini adalah contoh yang simple saya gunakan Sirvada Park. Contoh ini ada di bukunya Hiller Lieberman kalau teman-teman masih bingung tentang Sirvada Park contoh ini ya. Jadi Sirvada Park ini adalah sebuah taman dengan limited amount untuk sightseeing dan hiking gitu ya. Nah, karena dia terbatas, jadi nggak boleh mobil itu masuk ke park ini. Makanya si yang punya park ini atau si pengelola park ini dia nyediain tram ya, untuk lihat-lihat si park ini gitu ya. Jadi ada tram and for jeep driven by the park rangers. Jadi ada tram, jadi khususnya ada tram yang akan mengakomodasi si wisatawan itu dari titik masuknya sampai titik akhirnya, nanti keluarnya itu pakai tram gitu ya. Ada pengelola ngasih tram gitu ya. Nah, problemnya adalah pertama si Sirvada ini pengen tahu berapa sih smallest total distance. Jadi total distance terpendeknya tuh berapa sih dari titik masuk sampai titik keluar, karena dia pengen si wisatawannya itu juga nggak capek kalau dia jalan gitu ya, atau nggak capek, atau pakai tram juga nggak terlalu lama, karena dia pengen si wisatawannya semakin banyak dong. Kalau dia lebih cepat, lebih pendek distance-nya distance dari titik masuk sampai titik keluarnya lebih pendek, maka lebih cepat dan lebih banyak wisatawan yang akan terakomodasi. Yang kedua, dia punya problem untuk masang jaringan telepon, di mana jaringan telepon itu akan dipasang di bawah jalan. Nah, gimana sih untuk meminimalkan jumlah miles dari si jalur kabel si telepon ini gitu ya. Yang ketiga, dia ingin memaksimalkan jumlah trip per day dari si tram. Kan tadi dia mengakomodasi tram. Nah, dia pengen tramnya itu bisa mengakomodasi lebih banyak. Nah, dengan cara menaikkan number atau jumlah trip per harinya. Nah, dia pengen memaksimalkan trip per harinya. Gimana sih caranya? Nah, ini tadi adalah networknya si Sirvada. Jadi seperti kita tahu, dia punya O ini adalah titik di mana si wisatawan akan masuk, dan T ini adalah titik di mana si wisatawan akan keluar, atau terminal masuknya adalah si O dan terminal keluarnya adalah si T. Terminal A, B, C, D, E adalah terminal antara titik masuk dan titik keluarnya. Paham ya sampai sini? Nah, ini ada beberapa terminologi yang kita akan gunakan dalam network optimization model, yaitu kita punya nodes. Nodes itu yang bentuknya lingkaran-lingkaran tadi, ada yang O tadi ya, ada titik A dan lain sebagainya. Ini adalah nodes atau terminalnya si Sirvada tadi. Nah, terus kita punya juga arc. Arc itu yang menghubungkan antar node ya. Misal kayak gini ya, ini adalah arc-nya. Nah, biasanya arc itu dia berhubungan dengan sebuah distance, bisa juga distance misal di sini 7 kilo gitu ya, atau 8 kilo, bisa juga berhubungan dengan cost. Maksudnya adalah cost untuk transport dari O ke A adalah 7 pound atau $7 gitu ya.
Atau jarak antara O dan A adalah 7 km. Jadi biasanya arc ini berhubungan dengan distance, cost, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada namanya initial nodes dan terminal nodes gitu. Maksudnya adalah initial nodes adalah nodes ketika si wisatawan tadi masuk di Sirvada atau nodes awalnya gitu ya. Dan ada terminal nodes atau yang tadi T itu adalah terminal, namanya berarti terminal adalah tempat berakhirnya ya kan. Berarti di sini terminal node itu adalah tempat terakhir si wisatawan itu berada di Sirvada Parknya. Nah, ada yang namanya chain dan ada namanya path. Apa namanya chain? Chain itu berarti berbentuk chain. Misal adalah di sini ada A, node A ke node B lalu ke node C, dan node C balik lagi ke A, itu kita namakan chain. Kalau path, namanya juga path berarti kayak langkah. Berarti A akan ke B akan ke C, itu namanya path. Jadi cuma langkah, dia nggak akan balik. Kalau dia balik lagi ke A, berarti namanya adalah chain ya. Ini contohnya. Berarti 1, 3, 5 ini adalah path ya, karena dia nggak balik lagi. Sedangkan 2, 3, 4 adalah chain. Kenapa? Karena dia balik lagi kan, 2 ke 3, 3 ke 4, dan 4 ke 2, namanya chain. Oke. Nah, hari ini kita akan jelasin tentang 4 pendekatan di network optimization model. Ada yang namanya shortest path problem, minimum spanning tree, maximum flow problems, dan minimum cost flow problem.